Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konkret sekalian, semoga pada hari ini semuanya sehat-sehat semua ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kayaknya membuat ini tuh mungkin makan durasi yang cukup lama ya, karena dijelasin tentang penggunaan tools apa aja sih, apa aja sih tools yang digunain kalau ngebuat flyer seperti ini. Jadi biar lebih mengefisienkan waktu ya. Karena kalau pengen dijelasin satu-satu tuh tools-tools yang ada di Corel mungkin menurut saya lebih kepada trial trial yang memang nanti digunain pada tools-tools tertentu. Jadi kita khusus bahas untuk tools yang kita gunain ngebuat flyer seperti ini biar mempersingkat waktu sih sebenarnya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah, untuk ngebuat flyer itu kita cuman gunain tools apa ya? Tools ini nih, pen tool. Kalau saya bilang sih pen tool, karena sebenarnya sih pada dasarnya semuanya tuh intinya ngebuat gambar. Nah, ini pen tool, rectangle, ellipse, dan shaman. Kadang sih saya pakai shaman juga, dan text. Nah, ini kan ada layer nih. Nah, ngebuat layer itu kan berarti ke rectangle. Nah, rectangle ini sendiri fungsinya itu emang ngebuat layer. Ini kan kayak ini nih, ini kan layer nih. Nah, ngebuat itu tuh pasti masuk ke rectangle. Rectangle tool itu kan atau rasio itu kan ada yang square 1:1, ada yang 16:9, 4:3 dan semacamnya. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, kalau ini kan kita lebih pakai kayak kotak gitu ya, sisinya sama-sama semua. Nah, untuk ngebuat rectangle itu sisinya sama semua, kita tarik kursornya, terus tahan CTRL pada keyword. Itu bakal sama tuh. Mau ditarik ke kiri ke kanan bakal sama, semua sisinya bakal sama. Nah, habis ngebuat layer semacam ini nih, kita kembali ke pick tool. Nah, itu tuh fungsinya biar kalau contohnya kayak gini, misal kita udah buat layer kan, nah kursor ini nggak bakal hilang, kursor rectangle tool ini nggak bakal hilang kalau nggak ke pick tool. Jadi intinya apapun tools-tools yang sudah di klik di sini nih, klik di sini harus kembali ke pick tool. Nah, layernya kan udah selesai nih. Nah, kita masuk di bagian layer yang di bagian bawah. Nah, untuk layer bagian bawah ini kita gunain pen tool. Nah, pen tool ini pada dasarnya sih sama semua, ada 7 poin ya. Pada dasarnya sama semua fungsinya. Intinya buat ngegambar aja. Nah, gambar gini, ada yang gambar emang kayak pensil, ada kayak pulpen. Intinya semuanya tuh buat ngegambar. Nah, kalau untuk ini saya sih sukanya pakai ini ya. Jadi nggak usah dilengkungin lagi. Nah, habis itu ya cara ngebuat itu bisa diklik-klik aja ya. Diklik, kursinya pasti bakal muncul kok. Nah, ini kan udah ada nih. Kalau pengen pengen dibuat sisinya agak miring, agak tinggi atau agak rendah, sisa diklik 2 kali ya pada layer yang diinginkan. Jadi layer ini nih kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah, ini nih apa? Menyesuaikan. Sisa disesuaikan. Misal kayak gini ada cukup. Nah, untuk ngebuat layer ini masuk ke sini nih, kita menggunakan shaping tool. Nah, untuk munculin shaping tool itu kayak gimana sih? Shaping tool itu sisa klik layer yang pengen kita, ini kan insertnya. Ini insert. Nah, ini tuh kita klik layer ini pengen dimasukin di layer kotak ini. Caranya klik icon yang di bawah, terus masuk, tahan shift ya pada keyword, tahan shift, terus klik yang kotak ini nih. Itu bakal muncul shaping toolnya. Nah, shaping tool yang digunakan ini nih intersect. Nah, intersect ini lebih membuat icon ini masuk ke kotak yang tadi. Setelah kita klik intersect itu, ini tuh bakal masuk. Jadi ini yang masuk itu cuman
eh, cuman kotak apa ya, cuman dia berbentuk kotak, jadi yang masuk cuman yang ini nih, maksudnya cuman itu, jadi yang sisi luarnya itu kita nggak butuhin. Nah ini kan ada apa ya, semacam outline ya, nggak saja gitu deh. Nah ini kan semacam outline ya. Nah caranya ngebuat outline itu, saya sih cara simpelnya kayak gini nih, saya copy yang atas ya, saya copy yang atas. Jadi cara copy layer itu ya Ctrl C terus Ctrl V, jadi ke copy tuh, saya copy lagi. Ini kan udah ada tiga layer yang bergelombang kayak gini nih. Nah saya cuma pengen ngambil yang ini nih. Kalau tadi kan intersect, nah ini berarti lebih ke memotong ya, memotong. Nah cara memotong itu tuh klik layer ini, layer yang paling atas kan, layer yang kan layer paling atas. Habis itu kita tahan shift pada keyboard. Habis itu kita klik tuh yang mana sih yang pengen dipotong. Kan ini yang layer gelombang kedua kan. Kita klik yang layer yang paling bawah. Habis itu kita tahan shift, klik layer yang tengah. Nah muncul tuh, bakal muncul shaping toolnya. Nah shaping tool itu kita pilih di trim. Nah trim itu fungsinya untuk memotong sih sebenarnya. Jadi yang tinggal itu sisa yang ini. Nah biar lebih jelas kayaknya kita kasih warna langsung aja ya. Ngasih warna itu di sini nih, properties, terus masuk di color. Nah hitam itu kan hitam semuanya. Ini dikasih warna putih lah, biar lebih jelas gitu kan. Nah ini kita kasih warna, kalau pengen disesuaikan, kalau pengen disamain warna di samping, sisa klik layer yang pengen dirubah warnanya. Habis itu masuk ke color, fill, terus color, terus masuk ke fill, unfold fill, terus cari nih kursor ini kan. Nah ini nih ada, cari icon ini nih. Nah terus tunjuk tuh warna yang yang di warna yang pengen kita pakai. Itu kan ada itu. Ini warna putih berarti warna putih, atau misal warna umum ya, ada di samping sini nih warnanya, warna umum. Nah ini kan ada outline-nya ya. Nah cara ngilangin outline itu masuk ke sini nih, outline weight. Ini kan ukurannya 0,5 sekian. Nah untuk ngilanginnya sisa dijadiin non. Ini juga dijadiin non. Jadi hilang tuh, hilang outline-nya. Ini juga dijadiin non. Nah selanjutnya kita buat icon ini nih, icon bulat, terus icon panah. Nah ngebuat itu tuh sebenarnya nggak usah pakai rectangle lagi, kita pakainya di tools ini, masuk ke tools polygon ini ya, terus cari Common Shapes. Nah Common Shapes ini akan muncul tuh di bagian atas layer Corel kita, perfect shape. Nah perfect shape ini ada beberapa icon yang memang udah disiapin sama Corel itu sendiri. Nah sisa kita cari tanda panah nih, tanda panah bisa pakai ini, bisa yang pakai ini, tapi biar lebih agak simpel kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini, tarik, itu udah jadi tuh, tarik. Nah kembali ingat ya teman-teman, rekan-rekan subkompetitor sekalian, setelah menggunakan tools yang ada di sini tuh, kursor itu nggak bakal hilang. Kursor itu tetap bakal nampilin icon-icon sesuai dengan tools yang kita pilih. Nah untuk kembaliin kursor itu seperti semula, kita masuk ke pick tool kembali. Ini kan kebalik nih, berarti di sini nih angle of rotation.
Nah, angle of rotation ini fungsinya buat memutar sih sebenarnya. Ini kan menghadap ke atas berarti 90 derajat ya. Nah, untuk ngebuat ini itu biar lebih lancip dikit, ini kan nggak bisa dirubah nih. Ini kita rubah jadi curve dulu. Caranya tuh klik kanan pada icon yang kita pengen rubah, icon ini, terus convert to curve, atau di apa shortcut untuk keyword itu, di keyword itu CTRL plus key. Nah, setelah ini kan udah jadi curve nih. Nah, kita udah sisa sesuaiin nih, pengen lancip kayak gimana sih, pengen lancip banget atau cuman sedikit, ya sisa disesuaiin sih. Habis itu ini kita buat jadi 1 2 3 4 5 6, berarti 12 ya. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Habis itu cara cepatnya tuh kita blok dulu ini ya. Blok ini grup, cara ngegrup cara ngegrup gambar itu bisa dengan cara klik kanan, di blok dulu ya, di blok, habis itu klik kanan terus grup, atau shortcutnya itu CTRL plus G. Habis itu kita buat 6 ya. Nah, ini kan kalau cara umum kan biasa ini di copy satu-satu ya. Kalau saya sih biasa kalau udah mengcopy satu gambar terus jaraknya pengen sama, sisa copy ini dulu, cara mengcopy dengan cara lain itu kita sisa klik yang pengen di copy, habis itu tahan CTRL pada keyword biar lurus, horizontal atau vertikal. Habis itu tarik turun, klik, klik, terus tarik turun plus CTRL. Habis itu klik kanan. Nah, setelah klik kanan itu bakal terpaste dengan sendirinya. Jadi klik ini, habis itu tarik turun, lepas dengan klik kanan. Habis itu di Ctrl R. Nah, Ctrl R ini fungsinya buat nge-repeat. Jadi jaraknya itu bakal sama semua. Jadi nggak usah lagi biar ini presisi atau misalnya sama rata. Biasanya kan kita tuh sesi dulu sering pakai ini nih, pakai titik-titik ini nih, garis layer ini nih. Karena saya belum tahu kan, jadi saya membuat sama jaraknya itu agak manual, padahal ternyata ada cara simple ya. Ini kan udah nih, ini kita masukin di samping sini, warnanya warna putih, outline-nya dihilangin, terus ngebuat bulat ya. Nah, bulat itu kan bulat. Untuk icon bulat ini kita gunain ellipse tool. Nah, ellipse tool ini ada 2 poin. Yang pada dasarnya sih fungsinya sama aja, ngebuat ngebuat bulatan. Nah, untuk ngebuat bulatan yang oval, benar-benar oval, caranya itu sisa tahan CTRL pada keyword. Kalau ditahan itu sisinya bakal sama. Beda tuh misal kalau kita cuman klik terus tarik pada kursor, itu nggak bakal oval banget, akan susah oval. Jadi untuk membuat oval itu sisa tahan CTRL. Persis tuh sama tuh kayak tadi ngebuat ini pengen jadi kotak, benar-benar kotak ya, tahan CTRL biar sisinya sama semua. Nah, setelah ini kan udah nih. Nah, perhatikan ya, untuk kursor ini kan nggak bakal kembali ke seperti kursor pada semula. Nah, untuk kembali ini tuh kembali ke pick, itu udah hilang tuh. Intinya kalau udah pakai tools yang ada di sini itu harus dikembaliin ke pick. Misal kita habis pakai rectangle, harus kembali ke pick biar kursornya kembali lagi.
Intinya teman-teman kalau ngerjain apapun di Corel apalagi kan tahap belajar, nggak usah takut salah lah pokoknya. Kalau salah ya sisa undo, sisa Ctrl Z. Ini berapa sih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6 ya. Berarti ini kita buat 6 ya. Ini tahan CTRL pada keyword, tarik ke samping, tahan CTRL plus tahan klik kirinya ya. Habis itu lepas dengan klik kanan. Udah. Jadi klik kiri, tarik ke samping, plus tahan CTRL, habis itu lepas dengan klik kanan. Atau gini nih, biar lebih biar lebih simpel, lebih mudah. Klik bulatan ini nih, klik bulatan ini, tahan CTRL, terus tarik plus tahan klik kiri, habis itu klik kanan, habis itu lepas. Nah, kalau pengen sama sisinya, sisa Ctrl R. Ini sisinya bakal sama banget nih. Habis itu jangan lupa di blok. Ini di blok. Terus habis di blok kita grup ya. Grup itu shortcutnya Ctrl G atau klik kanan terus cari grup pada pilihan yang ada di sini. Ini kan sudah ke grup nih. Habis ke grup, sama tuh kayak tadi. Ctrl, tarik ke bawah, tarik ke bawah, kontrol biar sama lurus. Habis itu lepas dengan klik kanan. Habis itu grup, tarik ke bawah, lepas. Terus kontrol R biar sama. Habis itu kita blok semua, grup lagi. Saya sih biasa jarang klik kanan sih, saya biasa pakai shortcut biar agak cepet gitu. Jadi kita masukin ke sini nih, kecilin dikit, rubah warna putih, outline-nya dihilangin. Habis itu kita naikin ke atas lagi ya. Sisa tarik gambar yang pengen kita copy, habis itu lepas dengan klik kanan. Ini dirubah jadi 90 biar horizontal ya. Jadi teman-teman berkreasi aja sih sebenarnya, nggak usah mesti harus mirip banget. Namanya awal kan ya nggak langsung bisa nggak bisa langsung perfect banget. Paling tidak kita tuh kita tahu, kita paham fungsi dari tools yang kita gunain di sini. Ini kan udah ada nih 1, 2, 3. Ini udah 1, 2, 3, berarti sisa buat kayak awan ini. Nah, untuk membuat awan ini sebenarnya sih pakai pen tool, cuman saya lebih saya lebih suka simpelnya tuh kayak gini, ngebuat buletan, habis itu di copy ke sini, copy lagi 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 ke sini, sampai benar-benar bulat. Maksudnya nggak perlu oval banget sih sebenarnya. Habis itu ini kita blok ya, kita blok semua. Cara ngeblok itu sisa tarik, tahan pada mouse klik kiri ya. Habis itu masuk ke shaping tool. Nah, shaping tool ini kita pakai yang paling ujung nih, create a boundary. Nah, create boundary ini fungsinya tuh ngebuat gambar itu jadi yang diambil itu cuman luarnya doang, cuman luarnya aja. Nah, kita klik ya. Nah, itu udah ngambil yang bagian luar tuh. Nah, jadi nggak usah ngebuat dari sini sih. Maksudnya nggak usah buat dari pen tool. Bisa masuk ke situ, sisa disesuaikan tingginya. Yang misal kayak gini ya. Nah, ini kan agak tebal dikit ya.
agak tebal dikit. Sisa dikasih di sini ketebalannya, mau dipakai 3 mau pakai 4 ya, atau nanti sisa disesuaikan aja deh. Nah untuk ngasih ini kan warnanya hitam. Nah masuk ke sini nih properties, cari di pen. Sorry, outline. Nah outline di sini untuk ini kan warnanya nih. Nah warnanya sisa disesuaikan sama warna ini. Nah uh, jadi ya, nah jadi itu langsung, sebenarnya sih ini kan masih outline. Nah sisa disesuaikan dengan ketebalan. Jadi agak simple gitu. Jadi ya nggak usah masuk ke pentol terus apa ya, terus ngebuat dari awal kayak gini kan agak lama gitu. Untuk ngeklik curve itu emang agak lama sih, kadang juga menurut kayak agak kurang, jadi disiasatin pakai ellipse. Ini nggak mesti sama banget ya kalau misalnya untuk teman-teman kalau pengen buat, ya pokoknya disesuaikan, atau paling tidak intinya pembelajaran ini tuh kita tahu fungsi tools ini tuh kayak gimana. Nanti kalau untuk perfectnya itu ya nanti ya ini tetap ngulang-ulang. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi sesuatu apa, membuat suatu hal itu kita pengen jadi ahli, saya rasa menurut saya itu emang harus diulang-ulang, terus menerus. Habits jadinya ya, kata guru saya sih habits. Nah habis itu ini kan udah semua nih icon-iconnya. Nah sisa gambar ini nih, copy ke sini. Besarnya sesuaiin aja ya. Ini kan namanya tahap pembelajaran, jadi aman-aman aja sih. Nah untuk ngebuat gambar itu, misalnya gambar ini kan nggak bakal center, ya. Nah cara ngebuat gambar itu dijadiin ke tengah banget, center. Sisa klik gambar yang ini, terus pengen disimpan di tengah yang mana. Misal tengahnya tuh pengen tengahnya di kotak ini nih, kotak yang layer yang pertama kan. Sisa klik gambarnya, tahan shift pada keyword, terus klik kotaknya, habis itu tekan C pada keyword. Nah ini bakal ke tengah nih, jadi bakal center. Sisa disesuaikan, pengen turun dikit atau misal ke atas dikit, atau apa, atau pengen ke samping, terserah pokoknya. Berkreasi aja, nggak usah takut salah. Nanti kan kalau sisa misal ada yang miss atau keliru ya sisa kontrol set aja. Nah terus lanjut pada icon ini kan pakai icon WhatsApp ya. Nah icon WhatsApp itu kan banyak di Google yang nyiapin file PNG untuk icon-icon tertentu, misalnya kayak WhatsApp atau Facebook dan segala macam. Sisa cari icon-icon yang pengen digunain. Cuman kekurangan icon-icon yang kita cari di Google itu pasti warnanya nggak bakal bisa dirubah. Nah untuk merubah warna itu kita pasti convert gambar itu jadi vektor dulu. Misal ya, saya ngambil gambar WhatsApp ya. WhatsApp. Nah ini. Ini kan warna hitam nih. Pengen dirubah jadi warna putih. Nah caranya itu kita jadiin JPEG ini jadi vektor dulu. Nah cara ngebuat JPEG jadi vektor itu, klik kanan pada gambar yang pengen dijadiin vektor, habis itu cari yang namanya outline trace, terus detail logo. Nah fungsinya itu tuh buat ngegambar otomatis gitu. Jadi saya sering bilang the power of trace. Jadi setiap ada gambar yang pengen saya copy, icon-icon yang saya pengen saya copy, terus pengen ngerubah warnanya ya di convert dulu, jadi di
convert jadi apa, jadi vektor, habis itu dirubah di warna. Dari sini disesuaikan aja ya, detailnya berapa persen, smoothingnya berapa persen, corner smoothnya berapa persen. Kalau sih biasanya gunain itu 100%. Apalagi kan kalau untuk icon-icon seperti ini kan sebenarnya nggak terlalu mesti detail banget ya, karena ya ini kan juga kecil, jadi nggak bakal kentara tuh kalau misal ini nggak bakal apa, nggak bakal kelihatan kalau ini melengkung atau gimana. Nah, sisa rubah warna putih tuh. Nah, terus icon Instagram. Nah, kalau icon Instagram ini sendiri kan lebih apa ya? Bisa bisa dibilang bisa dibuat sendiri sebenarnya. Karena kan sisa kotak ujungnya nggak lancip atau bulat, terus ada bulatan di tengah, ada bulatan di atas samping kanan, sudah itu aja. Jadi saya rasa sih lebih agak mudah untuk membuat apa, untuk ngebuat icon Instagram itu. Nah, cari di rectangle tool, klik rectangle tool, sama kayak tadi, tarik kursornya plus kontrol biar sisinya sama. Habis itu, kalau pengen ngebuat sisinya ini bulat, masuk ke di bawah pick tool, di shape tool, atau di shortcutnya itu F10. Nah, tarik aja nih ujung ini nih, ditarik sesuaiin aja ya. Nah, ini udah bulat kan. Nah, outline-nya itu dirubah misal jadi 2, atau disesuaiin ya. Biar sama besar tuh kita buat di sini atas. Nah, itu udah sama besar. Rubah warna putih. Berarti ini agak tebal dikit ya. 1,5 deh. Nah, habis itu masuk di ellipse tool, buat bulatan di tengah, sama tahan CTRL pada keyword, habis itu tarik kursornya, ubah warnanya warna putih, outline-nya dirubah 1,5, terus dibuat center ya, klik gambar bulatan ini, terus shift, tahan shift, terus klik kotak ini nih, karena kan kotak ini yang pengen dibuat standar untuk tengahnya ya. Terus tekan C pada keyword. Nah, itu udah center tuh. Jadi shift, tekan layar yang pengen dibuat rata tengah, C, itu udah center. Nah, itu kan Instagram itu kan masih ada bulatan tuh. Nah, kita pakai ini lagi, copy ke samping, naik ke atas, outline-nya dihilangin, warnanya putih, udah. Jadi kayak gitu kan. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi sebenarnya kalau ngebuat icon-icon, kalau emang kita udah tahu menggunakan tools yang ada di CorelDRAW itu sendiri. Ini di blok ya, biar nggak kepisah gitu. Narik gambar ini tuh nggak bakal kepisah lagi. Nah, habis itu ini kan ada nih order now. Nah, ini pakai frame ya. Pakai frame ya berarti pakai rectangle dong. Masuk ke rectangle, klik rectangle, sesuaiin aja ya. Ini nggak perlu pakai ukuran sebenarnya. Nah, terus sisinya di klik shapes, sama kayak tadi, disesuaiin warna putih, rata tengah, shift, blok ke ini nih kan sama nih C. Nah, itu udah ke tengah tuh. Outline-nya jangan lupa dihilangin ya. Ini kecilin dikit ya, bentar biar sama. Gini aja nih, di blok sekalian berdua, habis itu dikecilin bareng-bareng. Nah,
Kayaknya ketebal banget ya. Mungkin kegedean ya. Pokoknya disesuaikan aja deh sebenarnya. Pengen kayak gimana. Nah ini sisa masukin ini nih, order now delicious burger. Misal nama ini kan pakai nama saya nih, nama anak saya. Ya tergantung sih, kalau misalnya teman-teman ada logo, masukin logonya. Nah untuk ngasih text tool itu masuk di tool yang ada di sini nih, yang ada gambar A-nya. Ada gambar A-nya. Jadi untuk ini kan udah hampir selesai nih, udah hampir selesai. Nah ini itu tools yang kita gunain di sini tuh ada pick tool untuk kembaliin kursor seperti pada semula, shape tool untuk membuat outline itu jadi bulat, terus pen tool untuk membuat frame itu melengkung, terus rectangle tool untuk membuat layer, dan ellipse untuk membuat icon, segment caps untuk membuat icon juga, icon tertentu, dan text tool untuk membuat judul dan huruf-huruf lah, pokoknya pengen masukin konten apa kayak gitu, misal judul segala macam, nah itu ada di text tool. Nah, ini kan udah hampir kelar. Nah ini saya nggak kelarin ya, paling tidak kan nggak apa-apa dikelarin. Delicious burger. Nah ini kan beda tuh, untuk ngebuat ini tuh beda sebenarnya sih. Kalau pengen kalau pengen cepet sih sebenarnya sih saya kadang buat sekali aja, jadi ngebuat sekali teksnya, habis itu ntar saya pisahin. Nah cara misahin cara misahin apa, teks yang atas sama yang bawah itu, sisa klik bukan klik sih, sisa tekan CTRL dan K pada keyword, nah, itu pasti bakal misah tuh. Ini kecilin dulu ya, tengah C, delicious, tengah ke bawah warna putih, burger ke bawah warna putih, kuning deh. Nah sisa cari apa, sisa disesuaikan dengan font-font yang ada pada Corel itu sendiri. Ini misal aja ya, nanti rekan-rekan bisa sesuaiin aja sih sebenarnya. Nanti berkreasi aja, intinya di sini lebih ke pengenalan tools yang ada pada Corel, cara ngebuat flyer ini nih. Nol 82 3 44 7 00 0100. Terus nama Instagram misal ya Abu Khawla, Abu Khawla. Ingat cara memisahin antara teks atas dan teks bawah itu kontrol K pada keyword. Kalau pengen disamain apa besarnya ya di blok sama-sama ya. Ini pindahin ke sini. Nah, ini kan nggak rata nih. Kalau ditarik asal kan kadang emang nggak rata. Nah cara buat ngeratain
dia center apa enggak itu ya sama kayak tadi. Klik gambar yang pengen di center, dibuat rata tengah, habis itu klik tempatnya misal kayak ini nih, pengen rata tengah sama icon WhatsApp ini ya, sisa klik angka ini, teks ini, terus tahan shift keyword, habis itu klik icon WhatsApp ini. Nah, itu kan udah kayak kegabung gitu. Nah, sisa klik bukan klik sih, tekan pada keyword. Nah, sama tuh, sama ini berwarna putih ya, sama dengan ini nih, klik teks, tahan shift, terus klik icon Instagram, terus kok klik pada keyword. Ya ini jangan lupa di grup ya, jadi biar apa ya, biar kalau digeser tuh ikut juga yang sampingnya. Ya itu kalau kadang lupa untuk di blok itu kayak gitu. Jadi blok dulu, kalau pengen dirubah baru kita samain. Order now. Ya, order. Untuk fontnya nanti bebas ya, bebas untuk milih font apa aja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini udah hampir jadi. Nah, ini kan ada shadownya. Nah, biasanya sih shadow pada umumnya itu kadang gunain ini drop shadow tools. Nah, sih dalam drop shadow tools ini ada 1, 2, 3, 4, 7 juga ya, 7. Kita nggak ngebahas semuanya ya, mungkin nanti kita bakal ngebahas itu pada saat materi-materi yang bersangkutan dengan tools-tools yang digunain. Jadi biar tuh lebih mengefisienkan waktu gitu. Jadi kita cuman ngebahas trial flyer ya, trial flyer itu gunain tools apa, jadi sekalian aja gitu. Jangan lupa drop shadow, habis itu yang pengen dibuat shadow kan yang ini nih, udah klik samping aja atau klik kayak gini nih. Nah, kok nggak bisa sih? Sorry, ini JPEG-nya kayaknya saya udah rubah deh. Kita ambil ini ya, biar soalnya kalau JPEG itu udah dirubah kadang emang nggak bisa dikasih shadow. Nah, itu bisa kan. Nah, kadang sih ada sih, kadang saya juga dapat masalah yang serupa. Shadow, kayaknya shadownya emang nggak ini ya, nggak terlalu kentara. Biasa sih shadow kayak gitu biasa saya pakainya sih kayak gini kadang. Bisa disesuaikan untuk penggunaan shadownya sendiri.
Sisa ini 50%. 50%. Jadi nanti teman-teman sisa sesuaiin aja ya. Saya kan saya pakai apa ya? Saya pakai font-font itu yang umum-umum aja, nanti teman sisa berkreasi aja sih sebenarnya. Kalau pengen ngikutin langkah-langkah saya silahkan, atau misal ada yang pengen ditanyain silahkan. Sebentar nimbrung aja dan langsung ke grup. Oh sorry, satu lagi nih ya. Itu kan ada dalam gambar. Gimana sih ngebuat gambar itu jadi dalam? Nah, cara ngebuat gambar ini jadi dalam layar sini, sisa klik gambar yang pengen dimasukin di dalam layer ini, terus klik kanan pada gambar burger ini nih, terus cari power clip inside. Terus klik deh, pengen dimasukin di layer mana. Nah, itu udah masuk tuh. Sisa cara ngeditnya itu cara memindahinnya. Cara memindahin burger yang di belakang itu, klik ini nih. Klik layar ini, terus klik ini nih, edit pada layar laptop sebelah kiri atas. Ini sisa disesuaikan ya. Sisa disesuaikan. Itu kan transparan. Nah, untuk ngebuat transparan gambar burger ini, sisa cari di properties, terus transparansi tool. Nah, terus cari ini uniform transparansi. Otomatis buat transparan sekitar 50% kalau nggak salah. Ya, 50%. Nanti disesuaikan aja ya. Biar nggak terlalu kentara ya, mungkin saya pakai 70% lah. Nah, itu kan udah masuk kan. Nanti logonya disesuaikan aja ya, kalau misalnya teman-teman punya logo tersendiri, atau misal pengen ngebuat logo juga bisa nanti konsultasi, nanti kita sesuaiin aja. Mungkin kesimpulan dari saya untuk desain kali ini tuh kita ngebahas tools-tools Corel yang memang kita gunain pada flyer yang kita jadiin studi kasus lah istilahnya. Nah, misal ini kan kita ngebuat flyer makanan. Nah, berarti tools apa aja sih, saya ngulangnya, kita tools apa aja sih yang digunain kalau misal ngebuat flyer makanan atau flyer yang kita pengen buat. Nah, jadi kita sekalian praktek dan sekaligus penjelasan tools-toolsnya. Jadi mungkin itu sih untuk video pertama kali ini. Mungkin emang agak lama sih sebenarnya, karena kan dijelasin dari awal sekaligus fungsi-fungsi toolsnya. Ya, kalaupun misalnya rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, silahkan nimbrung ke grup. Nanti kita bakal bahas, dan mungkin untuk video selanjutnya kemungkinan lebih ke request ya. Request misal pengen flyer, atau misal pengen buat logo atau apapun misalnya kan, nanti sisa request di grup, nanti kita buatin video dan materi sekaligus plus untuk penggunaan toolsnya sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan nimbrung ke grup. Cukup sekian rekan-rekan konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.